izin mempresentasikan tentang kondisi politik dan ekonomi pada tahun 2004 sampai 2014 pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Iksan. Saya izin menjelaskan tentang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tentang kebijakan dan perkembangan pada masa Pak SBY, yaitu tahun 2004 sampai 2014. Jadi, Susilo Bambang Yudhoyono ini terbagi menjadi dua periode atau mendapatkan dua periode pada masa jabatannya. Jadi, periode pertama itu tahun 2004 sampai 2009, lalu periode keduanya tahun 2009 sampai 2014. Yang pertama ada ekonomi. Jadi pada masa Bapak SBY ini ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena Pak SBY ini membuat Indonesia kuat walau dunia kena krisis tahun ekonomi tahun 2008. Dan juga banyak orang luar percaya ekonomi Indonesia makin maju. Pemerintah juga kerjasama bersama IMF, Bank Dunia, dan juga ADB biar ekonomi makin stabil. Lalu yang kedua ada kebijakan BBM. Pada masa jabatannya Susilo Bambang Yudhoyono ini, harga BBM jadi naik beberapa kali karena harga minyak ini yang mahal. Tujuannya supaya uang negara nggak cepat habis. Dampaknya dari kenaikan BBM ini, harga barang juga ikut naik karena biaya produksi semakin mahal, dan juga pemerintah kasih bantuan untuk rakyat miskin seperti BLT atau bantuan langsung tunai dan juga dana BOS untuk sekolah. Yang ketiga ada program sosial atau program yang dimana membantu para masyarakat. Yang pertama ada dana BOS. Dana BOS ini berfungsi buat bantu anak sekolah biar gratis atau lebih murah biaya sekolahnya. Dan juga orang tua tidak pusing untuk biaya sekolah anak. Lalu untuk SD dan SMP sampai SMA itu ada program namanya sekolah negeri atau sekolah gratis. Lalu yang kedua ada PNPM Mandiri atau program bantu masyarakat desa dan kota supaya lebih mandiri, yaitu berfokus pada kurangnya kemiskinan dan bangun daerah. Lalu yang ketiga ada jaminan kesehatan atau JKN. Program kesehatan gratis atau murah untuk rakyat. Tahun 2014 mulai ada BPJS Kesehatan. Jadi, untuk orang miskin ini bisa berobat dan dibayar oleh pemerintah dan tidak dipunguti biaya sepeser pun. Dan kesimpulannya adalah pada masa pemerintahan SBY ini terkenal dengan ekonomi cukup stabil dan juga banyak bantuan untuk rakyat. Pendidikan dan kesehatan lebih diperhatikan. Dampak kebijakan politik dan ekonomi stabilitas nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun 2004 sampai 2014. A. Dampak kebijakan politik pada masa pemerintahan SBY. Kondisi politik Indonesia cukup stabil, demokrasi berkembang dengan baik, dan pemilu berjalan aman serta tertib. Masyarakat juga dapat lebih bebas menyampaikan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, salah satu keberhasilan terbesar pada masa SBY adalah perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki tahun 2005. Konflik yang sebelumnya berlangsung lama akhirnya berhasil diselesaikan secara damai. Hal ini membuat keamanan dan persatuan Indonesia menjadi lebih baik. Namun, walaupun kondisi politik cukup stabil, masih terdapat masalah seperti korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah menurun. B. Dampak kebijakan ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintahan SBY berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Saat terjadi krisis ekonomi global tahun 2008, Indonesia tetap mampu bertahan dibandingkan beberapa negara lain. Pemerintah juga melakukan pengurangan subsidi BBM untuk menjaga keuangan negara. Tetapi kebijakan ini menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga masyarakat merasa terbebani. Karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang kurang mampu, agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun ekonomi Indonesia cukup stabil, hasil pembangunan belum dirasakan secara merata. Masih terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat. C.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan SBY, stabilitas politik dan ekonomi Indonesia cukup terjaga. Namun, masih terdapat beberapa masalah seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi. Dari masa pemerintahan SBY, kita dapat belajar bahwa stabilitas nasional harus dibangun dengan kebijakan yang adil, merata, dan berpihak kepada rakyat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang relevansi kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Yang pertama, itu dari bidang politik. Pada masa SBY, pemerintahan ini fokus menjaga demokrasi dan stabilitas negara. Kebijakan ini masih relevan hingga sekarang karena Indonesia masih menerapkan sistem demokrasi dan pemilu langsung. Hanya saja, tantangan politik saat ini itu lebih banyak dipengaruhi oleh media sosial, hoaks, dan polarisasi masyarakat. Yang kedua, itu dari bidang ekonomi. Pemerintahan SBY ini fokus menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara. Bahkan saat krisis global pada tahun 2008, ekonomi Indonesia ini masih bisa tetap stabil. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang stabil masih penting diterapkan hingga sekarang. Yang ketiga, itu kebijakan sosial. Pada masa SBY ada program seperti BLT, BOS, Jamkesmas, dan PNPM Mandiri untuk membantu masyarakat. Nah, program-program tersebut masih relevan karena menjadi dasar bantuan sosial yang digunakan pemerintah pada saat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada masa SBY itu masih relevan dengan kondisi Indonesia yang sekarang, terutama dalam menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sektor pariwisata dijadikan salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Kondisi politik yang relatif stabil setelah era reformasi serta pertumbuhan ekonomi yang cukup baik menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan industri pariwisata. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur, bandara, jalan tol, dan fasilitas wisata. Promosi internasional melalui kampanye Wonderful Indonesia, serta kemudahan investasi di sektor wisata. Kebijakan ini berhasil meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara dan menambah devisa negara. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi membuat investasi di bidang pariwisata berkembang lebih baik. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kebijakan kenaikan subsidi BBM yang memengaruhi biaya transportasi serta isu peningkatan utang negara. Meski begitu, secara keseluruhan, era SBY memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum